Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul kelas 12 IPA 1? Oke, betul ya. Ketua kelasnya siapa? Siapa namanya? Andi. Oke, Andi, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini sudah ada yang mengenal saya. Siapa? Oh, udah ada yang kenal ya? Oh, sebagian sudah ada yang kenal, sebagian belum. Baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Musmana. Saya berusia 21 tahun. Saya tinggal di Tirangga, di belakang sekolah, dekat dengan sekolah ini ya, teman-teman ya. Kebetulan saya di sini guru baru atau fresh graduate ya, bisa dibilang ya. Ada yang tahu saya kerja di bidang apa? Guru matematika? Bukan. Guru bahasa Inggris? Juga bukan. Saya bekerja di bidang guru BK, guru bimbingan dan konseling. Oke, sebelumnya di sini tahu nggak? Di sini ada yang tahu nggak? Saya akan membawakan atau menjelaskan materi tentang apa? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan layanan informasi tentang materi, dampak negatif dan risiko, serta keunggulan dan manfaat dari pinjaman online. Ada yang tahu pinjaman online? Pinjol. Ah, itu mah singkatannya. Ayo, yang lain ada yang tahu? Coba, siapa namanya? Ardi. Coba Ardi, silakan. Betul sekali. Pinjaman online adalah sebuah peminjaman yang dilakukan secara daring yang biasanya dilakukan melalui aplikasi. Contohnya seperti aplikasi Aku Laku tuh ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu lagi nggak? Kredivo betul. Nah biasanya pakai aplikasi-aplikasi tertentu. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya peminjaman online ini juga dibagi dua jenis teman-teman. Ada peminjaman online yang legal dan ada peminjaman online yang ilegal. Ada yang tahu perbedaannya teman-teman di sini? Oke, ada ya. Oke, saya jelaskan ya. Oke, peminjaman online yang legal itu yang pertama dia itu sudah terverifikasi atau sudah atas izin resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan yang ilegal itu tidak teman-teman. Jadi dia itu nggak ada penanggung jawabnya atau tidak ada sebuah ini yang menanggung jawabkan tentang peminjaman kalian. Nah, lalu perbedaan yang kedua, jika yang ilegal itu biasanya bunganya tidak jelas dan juga terbilang tinggi teman-teman. Yang legal tuh biasanya udah jelas tuh persyaratannya gimana, bunganya gimana. Sedangkan yang ilegal ini nih atau yang tidak resmi ini dia tuh gak jelas teman-teman. Udah gitu bunganya biasanya tinggi. Itu dia. Nah, selanjutnya syarat ketentuannya jelas. Kalau misalkan yang legal tuh kita harus ngapain aja tertera, bunganya sekian apalagi sekian gitu, semuanya ada tuh, ada catatan, ada syarat dan ketentuannya. Sedangkan yang ilegal dia tuh bisa dibilang kayak penipuan ya. Dia tuh catatan, syarat dan ketentuannya emang udah biasanya sama aja, cuma bunganya nggak jelas, dendanya pun kadang nggak jelas. Misalkan kita telat bayar kan, kalau pinjaman online itu kan ada dendanya tuh ya. Nah kalau yang ilegal itu
dendanya nggak jelas teman-teman. Bisa-bisa misalkan kita minjem 1 juta, tahu-tahu denda telatnya bisa 500 lah, 1 juta lah, kayak gitu, karena dia nggak ada catatan resminya atau nggak jelas kalau yang ilegal itu. Oke, paham teman-teman sampai sini? Oke, yang ketiga, jika kita minjem yang legal itu, data keamanan pribadi kita pasti dijamin bakal aman, gak bakal tersebar kemana-mana. Nah, sedangkan yang ilegal, dia tuh nggak menjamin itu teman-teman. Dia tuh bisa nyebar data kita kemana aja kalau kita telat bayar. Bahkan kita mungkin bayar pun, data kita bisa tersebar kemana aja, karena dia tuh nggak resmi teman-teman. Kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang dampak negatif dan resiko dari pinjaman online. Sebenarnya dampak negatif dan resiko ini rata-rata terjadi dari peminjaman yang ilegal tadi teman-teman ya. Oke, yang pertama nih, seperti yang bilang nih, ada bunga yang terbilang tidak jelas dan terbilang tinggi. Itu satu, karena rata-rata peminjaman online tuh yang ilegal ya, contohnya nggak menerapkan ketentuan denda sekian, bunga sekian, gini gini gini, bla 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 bla, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua, syarat dan ketentuannya atau syarat dan ketentuan peminjamannya itu tidak jelas. Syarat-syaratnya misalkan bla 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 bla, gampang lah, gini gini segala macam, KTP. Nah, ketentuannya tuh kadang nggak jelas teman-teman. Kita dendanya berapa nggak tahu, kita tenggat waktunya nggak jelas, bunganya nggak jelas. Nah, itu kayak gitu salah satunya. Lalu yang ketiga, tidak menjamin data pribadi. Ini hampir sama ya sama yang tadi, yang legal semua ya. Iya, hampir sama. Jadi data pribadi kita itu seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu tidak dijamin kalau misalkan kita minjam di ilegal. Itu dampaknya. Lalu yang keempat, mengganggu psikologis. Gak cuma yang tiga tadi teman-teman, ternyata dampak negatifnya atau risikonya itu bisa mengganggu psikologis kita. Karena kalau misalkan kita kredit utang nih gara-gara pinjol, gara-gara pinjaman online ini, otomatis kan dia bakal mengganggu pikiran kita, bakal mengganggu keseharian kita juga kan. Kayak gitu kan teman-teman. Misalkan kita lagi kerja atau lagi sekolah, pikiran kita kemana-mana tuh, gara-gara mikirin, aduh, utang gue belum dibayar lagi, utang gue yang ini belum ini lagi, jatuh temponya ini lagi, kan kayak gitu ya, ngeganggu pikiran kita ya, ngeganggu psikologis kita, betul kan? Nah, oke. Lalu yang kelima atau yang terakhir, itu mengganggu kesehatan mental kita teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak di sini ada orang-orang yang bunuh diri gara-gara kredit utang pinjol? Nah, pernah dengar kan? Nah, itu teman-teman, itu mengganggu kesehatan mental kita. Mungkin gara-gara utangnya terlalu banyak, bunganya terlalu tinggi, dendanya udah numpuk-numpuk tuh gara-gara telat bayar, terus yang tadinya utangnya cuma 5 juta bisa jadi berpuluh-puluh juta, bahkan ratusan juta mungkin. Kan kayak gitu ya, jadi ngeganggu kesehatan mental kita, pikiran kita, batin kita mungkin ya, jadi nggak tenang ya. Hasil ada yang bunuh diri lah, nauzubillahimin dzalik. Oke, dari tadi nih kita tuh ngebahas tentang dampak negatif, resiko, serta hal-hal buruk tentang peminjaman online ini. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan keunggulan serta manfaat dari peminjaman online, teman-teman. Dari tadi kita ngebahas buruk-buruknya terus nih, tapi ternyata ada manfaatnya juga teman-teman, ada keunggulannya juga. Oke, yang pertama, keunggulan dari peminjaman online itu aksesnya yang mudah teman-teman, atau kemudahan akses. Jadi kalau kita minjem online tuh kita nggak perlu ribet-ribet, kita tinggal diem di rumah, ketik 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 handphone, bisa dapet kan. Simple kan, aksesnya mudah, udah gitu di handphone di mana aja ada, entah itu tadi akun aku, Kredivo, ataupun semacamnya, kan simple ya gitu, iya kan? Oke, oke. Yang kedua, syarat yang sederhana teman-teman.
Nah, kalau misalkan kita ngelakuin pinjol atau pinjaman online ini, biasanya atau rata-rata syaratnya itu simpel teman-teman, nggak ribet, nggak susah, nggak pusing. Biasanya cuman cukup KTP teman-teman. Ini nggak KTP sama verifikasi muka gini doang. Simpel kan? Simpel nggak? Iya, bisa kayak gitu. Syarat dan ketentuannya atau syarat-syaratnya itu sederhana teman-teman, nggak usah ribet-ribet segala macam kayak gitu. Lalu keunggulan yang ketiga, proses pengajuannya yang terbilang cepat. Kenapa? Karena tadi baik lagi, kalau misalkan kita nih ke bank, kita ke bank-bank konvensional yang ada, entah ke bank Mandiri, entah ke bank BCA, kita kan harus datang ke banknya dulu lah, menempuh jalan berapa menit. Udah gitu nyampe tempatnya kita harus ngantri dulu lah, harus nunggu lagi, kan lama ya kalau kayak gitu ya. Nah kalau misalkan pinjol ini, dia tuh cepat teman-teman, kita tinggal ketik-ketik-ketik, ngituin syaratnya, selesai, uang cair, tinggal diambil ke ATM. Kayak gitu doang teman-teman, makanya proses pengajuannya tuh cepet banget, nggak ribet kayak ke bank-bank konvensional yang lain. Apalagi kalau misalkan kita minjem teman atau saudara, harus ngebaik-baikin dulu lah, basa-basi dulu lah, gimana kabar, gini gini gini. Ya ada yang pernah kayak gitu minjem ke teman atau saudara. Kemudian teman-teman ya. Oke, yang keempat, waktunya itu fleksibel teman-teman. Jadi kita kapan aja di mana aja bisa tuh minjem tuh. Misalkan kita lagi aduh di rumah nih, butuh gini-gini, tinggal kita pencet-pencet bisa cair. Mau kapan aja, mau pagi bangun tidur, mau siang, mau malam, kayak biasanya kayak gitu. Mungkin beberapa aplikasi bisa ya 24 jam ya kayak gitu teman-teman. Waktunya itu fleksibel, bisa kapan aja, bisa siang, sore, malam, pagi, kayak gitu ya. Oke, yang kelima, bisa kita gunakan dalam keadaan mendesak atau darurat. Baik lagi seperti yang tadi baru bilang, kemudahan akses, syarat yang sederhana, serta proses pengajuannya cepat. Nah itu tuh sangat kita bisa gunakan dalam keadaan yang mendesak atau darurat teman-teman. Betul apa betul? Betul, iya. Jadi nauzubillah nih, misalkan teman-teman ada saudaranya atau keluarganya yang mengalami kecelakaan ataupun semacamnya lah, teman-teman saat itu nggak punya simpanan atau nggak punya uang tabungan atau segala macam, terus kalau misalkan minjem ke bank-bank lama, terus segala saat itu juga gitu betulnya. Nah kalian bisa tuh menggunakan pinjaman online ini karena dia tuh mudah, cepat juga, jadi nggak ribet. Tapi sebelum minjem, kalian tuh harus memastikan ya, baik lagi, pinjaman online ini legal apa enggak. Terus yang kedua, syarat dan ketentuannya jelas atau enggak, bunganya terbilang tinggi atau enggak. Udah gitu kalian kira-kira bakal mampu bayar apa enggak gitu. Jangan asal-asal tiba-tiba minjem aja ya teman-teman, nggak boleh kayak gitu. Oke, nah sekian penjelasan dari dampak negatif dan resiko serta keunggulan dan manfaat dari peminjaman online. Oke, sebelum Bapak memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, teman-teman kira-kira ada yang berani nggak menjelaskan tentang dampak negatif dan resiko dari peminjaman online? Siapa yang berani coba? Gak ada? Oke, Bapak tunjuk aja ya. Coba kamu yang duduk di belakang. Siapa namanya? Dinda. Oke, Dinda silakan. Oke, betul. Baik sekali. Tepuk tangan teman-teman. Betul Dinda. Tadi dampak negatif itu satu, ada bunga yang tidak jelas dan terbilang tinggi, syarat dan ketentuan yang peminjaman itu yang tidak jelas, lalu tidak menjamin data pribadi, lalu mengganggu psikologis, serta mengganggu kesehatan mental kita. Selanjutnya, ada yang berani untuk menjelaskan keunggulan serta manfaat dari peminjaman online? Oke, ketua kelas Andi, bagus. Coba berdiri, jelaskan apa aja itu. Kemudian
Betul sekali Andi. Oke, itu tepuk tangan teman-teman. Oke, keunggulan serta manfaat dari pinjol ini betul kata Andi tadi ya. Yang pertama, aksesnya mudah. Lalu yang kedua, syaratnya sederhana. Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Yang keempat, proses pengajuan yang cepat. Yang kelima, bisa digunakan dalam keadaan mendesak ataupun darurat. Oke, di sini ada yang berani menyampaikan pendapat mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba siapa kira-kira yang berani? Siapa tuh? Siapa tuh tadi yang angkat tangan? Namanya siapa? Indra. Oke, coba Indra. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Tepuk tangan untuk Indra teman-teman. Keren, the best. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah peminjaman online ini memang memiliki beberapa dampak negatif serta resiko yang ada. Tapi baik lagi teman-teman, di balik segala resiko dan dampak negatif yang ada, itu ada manfaatnya jika kita menggunakan atau memanfaatkan layanan ini secara baik dan benar. Walaupun misalkan dampak buruknya tuh udah banyak banget gitu, bahkan apa yang parah meninggal dunia, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya secara baik, apapun itu pasti akan bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi kan di layanan pinjaman itu harusnya mudah ya, kan kita bisa menggunakan dong kalau misalkan ini buat hal-hal yang sekiranya penting atau mendesak darurat kan, sangat berguna sebenarnya pinjol ini atau pinjaman online ini, asalkan dipakai dengan sebaik-baik mungkin atau sebaiknya. Jangan sembarangan, jangan misalkan kita mau belanja nih, beli ini buat belanja gini-gini, mau beli iPhone gitu, mau beli motor, tapi kita nggak mampu buat bayar, hasil bunganya tinggi juga, kena denda juga mungkin kan jadi ribet. Makanya kan itu bahaya ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan layanan ini sebaik mungkin. Udah gitu, sebelum kita menggunakan layanan ini, kita juga harus jeli serta membaca teman-teman ya. Peminjaman ini sudah izin atas OJK belum nih kira-kira? Lalu syarat dan ketentuannya kayak gimana nih? Kayak gitu, jadi kita juga nggak boleh sembarangan, jangan mentang-mentang pinjaman online ini aksesnya mudah bla 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 segala macam lah gitu, jadi kita asal pinjam aja nggak boleh. Kita juga harus baca izin resmi dari OJK-nya udah ada apa belum kan, terus syarat dan ketentuannya, bunganya berapa, dendanya berapa, biar kita juga bisa mampu mengukur kemampuan diri kita. Jadi kita nggak semena-mena buat asal minjem lah ginilah gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, dari pembelajaran hari ini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, Bapak rasa pembelajaran hari ini cukup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.